رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما tentunya dilanjutkan dengan tausiah dalam rangka mengingatkan, ya, tausiah itu di dalam rangka saling memberikan, mengingatkan, menasihati gitu ya, menasihati diri sendiri dan seluruh jamaah. Namun sebelum tausiah, mari kita bacakan Fatihah, terutama untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita dengan pengetahuan, terdoakan guru kita senantiasa amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hidupnya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula orang tua kita, guru-guru kita yang masih sehat walafiat, kita doakan senantiasa panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita doakan para pendiri, para perintis, pengurus yayasan, pengurus DKM, para jamaah Masjid Baitul Mukminin yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah mendahului kita meninggal dunia. Kita doakan semoga para almarhum, almarhumah senantiasa amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita doakan orang-orang berinfak, bersedekah, beramal jariah dalam rangka takmir Masjidil Baitul Mukminin. Kita doakan menjadi amalan sholihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Amalan perdagangan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amal jariah itu tidak akan terputus amalnya walaupun kita sudah meninggal. Ijabatan ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sedekah jariah, awalin sholihin, aw ilmun yuntafa'u bih. Mudah-mudahan amal jariah yang Bapak dan Ibu infakkan di jalan Allah, terutama di Masjid Baitul Mukminin, menjadi amal perdagangan yang tidak pernah merugi. Wa tijaratan lan tabur, menjadi perdagangan yang tidak akan merugi. Investasi-investasi lain merugi ya. Insya Allah investasi di jalan Allah, salah satunya masjid ya, ada majlis taklim, ada apa lagi, ada apa namanya, yatim piatu, rumah yatim piatu, segala macam. Insya Allah menjadi amalan sholihan maqbulah dan tijaratan lan tabur. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita sehingga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan penuh paripurna. Tinggal 22 hari lagi kita lebaran. Jadi hitungnya belakang. Jadi jangan hitung dari depan gitu ya. Ya minimal menjadi semangat lah. Baca Qurannya semangat. Ya Bu ya. Ibu-ibu sudah hatam Bu ya. Ibu-ibu udah hatam belum? Ya. Oh, ibu-ibu udah ada 3 kelompok tuh. Ada 3 firqah, ada 3 grup gitu ya. Saya lihat alakohnya cukup bagus gitu. Tinggal bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini mudah-mudahan ngajinya di rumah. Ngajinya di rumah. Di rumah nempel di dekat apa, di sofa sambil pegang Quran, ketiduran. Tidurnya orang puasa, ibadah. Kita harus setuju aja. Orang puasa tidurnya ibadah. Nonton ibadah. Saya mah ibadahnya lain, ibadahnya tidur. Mudah-mudahan jadi ibadah gosip gitu ya. Lebih baik tidur gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi ibadah kan gitu. Baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi gitu ya. Makanya diem masih gitu kan. Maksudnya benahin sekarang nih. Usia kita udah harus di atas 40 semua nih.
usia 40 tahun, Nabi Muhammad aja meninggal usia berapa? 40? 63. Nah yang lebih ini bonus yang belum tinggal siap-siap. Istiqdadul yaumil akhir, persiapan untuk menghadapi kematian. Ya, karena apa? Kalau kita nggak siap-siap, nggak ada lagi, ditunda-tunda. Untuk tahu siapa adalah pagi ini, seyogianya adalah Kiai Hamidi Rusdi. Namun beliau tidak tadi malam sudah dihubungi, insya Allah hadir, namun beliau berhalangan. Mudah-mudahan sehat ya, karena bukan satu lain hal. Untuk badannya bendahara umum DKM Bapak Burhanuddin yang lama sudah tidak melintang di Cimone ini. Alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan beliau sempat memberikan tausiah, saling mengingatkan gitu ya kepada Pak Burhan. Dipersilakan, falyatafadhal maskur. Oh ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin, terima kasih Pak Eno sudah mengingatkan. Kembali saya ingatkan bahwa di hari Rabu tanggal 12 kita akan kedatangan tamu, terutama bapak-bapak yang mungkin yang belum hadir tadi malam, yang sholat tarawihnya telat gitu ya, bahwa tanggal 12 itu kita akan kedatangan tamu tarawih keliling pemerintah Kota Tangerang, akan dipimpin oleh Pak Sekda, karena Pak Wali juga ada. Dalam satu malam itu ada 3 masjid, ada 3 kecamatan. Insya Allah akan hadir Pak Sekda beserta Pak Asda, kita unsur kejaksaan, unsur kodim ya, dari masing-masing unsur MUI, unsur Basnas Kota Tangerang, unsur Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang, unsur Muspika jelas, seluruh lurah Kecamatan Karawaci ada 16 lurah, ditambah Kasih, ditambah lagi dengan unsur MUI kecamatan maupun yang ormas-ormas yang lainnya, minimal dari unsur pemerintah daerah 60 yang hadir. Kalau unsur Pemda yang hadir 60, jamaah kita 30, timpang banget gitu ya. Banyakan tamunya daripada ahlul baitnya gitu. Usahakan ibu-ibu penuh ya masjidnya ya, hadir gitu. Kalau tamunya 60, ya kita harus 80 gitu. Jangan tamunya 60, jamaahnya cuma 30 gitu. Banyakan tamu yang hadir gitu ya. Tentunya insya Allah ini bocoran. Insya Allah sih ada sekalian bantuan pada Masjid Baitul Mu'minin. Besarannya sini saya dapat contekan sebesar 25. Mudah-mudahan sesuai harapan. Minimal buat magang lah gitu ya. Ada contekan dari Pemda, contekannya ada bantuan lah 25, sekitar 25. Ya plus minus lah, kurang lebih gitu ya. Atau kurangnya banyak, lebihnya nggak ada kan? Benar 25 ada yang sudah. Dan saya kira demikian. Jadi dimohon bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mendengar tadi malam, mudah-mudahan bisa hadir di hari Rabu ya, tanggal 12. Ya, di hari Rabu mohon kehadiran bapak ibu semua. Insya Allah bukanya sih di masjid, di sana di kecamatan, di drop di sana. Setelah itu baru ke masjid. Kita siapkan ini aja lah, buah-buahan. Kalau makan udah makan di sana. Ya minimal buah-buahan lah. Ya. Nanti ibu-ibu nih nyiapin nih buah-buahan Bu ya, buah di kantong, buah-buahan, Bu Lubis, Bu Gunarjo bisa nyiapkan buah-buahan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan semua bisa hadir sehat walafiat. Dan zakat fitrah nih, zakat fitrah juga sudah dibuka ya, 47.000 yang sekarang ya. Zakat fitrah itu saya bukan hanya zakat fitrah sebetulnya, yang saya tadi baru sampaikan, zakat infak sedekah gitu ya. Baik misalkan zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, termasuk perniagaan atau emas. Ibu-ibu yang punya emas, ya, Bu masih punya emas, yang sudah haul 1 tahun
wajib dijakatkan, emasnya dijakatkan. Saya yakin ibu-ibu masih punya emas lah. Bu ya, punya emas, perak gitu kan harus dijakatkan ya. Kalau emas yang lain jangan dijakatin. Ya, saya kira demikian. Selanjutnya untuk tausiah pada Pak Burhan, silakan. Kita boleh bertemu 10. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita patut bersyukur. Pada pagi hari ini Allah memberikan napas, masih memberikan napas kepada kita. Ya. Karena seperti kita ketahui, di antara ribuan yang tinggal di Cimone Permai, mungkin kita termasuk orang-orang yang terpilih. Ya. Setelah sahur bersama keluarga, sholat berjamaah di Baitul Mukminin, gitu ya, di Baitul Mukminin, gitu ya. Di mana sebagian orang masih tertidur lelap di rumah ya, setelah sholat subuh, gitu. Berarti kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah, dan itu kita patut bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbil alamin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit apa yang saya ketahui. Mohon maklum karena kebetulan saya pada subuh hari ini sebagai pengganti, jadi ibarat pemain bola sebagai pemain cadangan gitu ya. Jadi apa yang saya tahu saja. Tadi di awal kita sudah saya jelaskan bahwa kita patut bersyukur. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan selama ini, terutama pada subuh hari ini, tidak semua orang menikmati, gitu ya. Seperti dalam salah satu surat, kalau tidak salah di dalam surat An-Nahl ayat 18 dijelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, ya, apabila kamu menghitung nikmatku, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Salah satunya apa? Ya, kita bisa makan enak, napas, ya, oksigen, bisa jalan kaki ke masjid Baitul Mukminin, gitu kan? Ya, bisa apa aja. Yang kalau kita hitung-hitung nggak akan bisa kita menghitungnya. Contoh, setiap hari kita bernapas. Ibu, bapak mungkin bisa lihat ya, di rumah sakit banyak orang terbaring sakit yang napas pun harus dibantu dengan oksigen.
Satu botol oksigen itu harganya berapa gitu kan? Jadi kalau kita menghitung nggak akan bisa. Makanya kata Allah, jika kamu menghitung nikmatku nggak akan bisa kamu menghitung. Yang kedua, kita patut bersyukur karena sholat subuh itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Dalam hadis Rasulullah disampaikan bahwa rakaat al-fajri haji minad dunya wa nabiha, katanya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau sekarang lagi viral apa? Pagar laut. Ya Pak ya? Pagar laut. Semua mungkin tahu pagar laut. Ya. Itu yang punya siapa? Yang punya non muslim yang hartanya mungkin ribuan triliun. Tapi di dalam hadis Rasul ini dijelaskan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, artikan sendiri. Kalau kita tahu seperti itu, nggak ada apa-apanya dunia, kan? Kalau istilah Pak Eno, pokoknya kalau sudah sebelum subuh luar biasa. Jadi kalau dibilang kita itu orang terkaya di dunia, kenapa? Cukup dengan rakaat Allah berikan nikmat yang luar biasa. Selanjutnya Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Isra, dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk sholat, ya. Karena kenapa? Di dalam sholat Al-Isra ini dijelaskan bahwa aqimus sholata lidulukil syamsi ila masyaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Luar biasa. Saking terpilihnya kita sholat subuh disaksikannya oleh malaikat. Di saat kita berdoa diaminkan oleh malaikat. Ya, berarti kalau ingin ketemu malaikat, sholat subuh nggak susah. Di dalam surat Al-Isra ini dijelaskan gitu. Ada lagi hadis Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam tuh. Barang siapa yang sholat subuh seperti sholat seluruh malam. Tuh. Luar biasa Bu, ya Bapak Ibu sekalian, kita luar biasa. Ya, tidak semua manusia yang ada di Cimone Permai khususnya diberikan hidayah seperti kita. Berarti kita termasuk orang-orang yang terpilih. Ya, saking sayangnya Allah kepada kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Sekarang mari kita berpikir apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan terkenal atau sering kita sebut dengan Syahrul Syam, Syahrul Mubarak. Ada Pak Mubarak tuh ya. Ya, Syahrul Qiyam. Apa lagi tuh? Ya. Kenapa? Bulan puasa, bulan penuh barokah, bulan sholat malam, bulannya Al-Quran. Itu yang selama ini kita ketahui. Sekarang pertanyaannya balik kepada diri kita sendiri.
Sebelum bulan Ramadan kita sangat mengharapkan bulan Ramadan. Sampai-sampai biasanya di bulan Rajab kita sudah doa. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Itu sering kita lakukan di bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan kepada Allah bertemu di bulan Ramadan. Mari kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang kita ketahui adalah bulannya semua amal dilipat gandakan, semua ibadah diganjar pahala dengan berlipat-lipat, semua dosa diampuni. Ya, kata dalam hadis Rasulullah, Allah berfirman, semua amal ibadah anak Adam itu untuknya, tapi kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Itu janji Allah dalam satu firman-Nya. Setiap amal perbuatan sebelum di bulan Ramadan dibalasnya paling 10 sampai 700 kali. Tapi di bulan Ramadan semua amal ibadah itu dibalas oleh Allah unlimited, kalau istilah anak sekarang, nggak terbatas. Ibaratnya Allah punya hak prerogatif yang kita nggak tahu, kita dibalasnya itu berapa ratus kali lipat. Makanya di kesempatan di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah kita lakukan selama 10 hari terakhir. Ya, saat 10 hari terakhir nih, 10 awal. Saya ingatnya iktikaf aja tuh kalau lihat Pak Eno. Pak Eno, Pak Hendra, Pak Haji Heri ingatnya Pak Ustadz Soe ingatnya muka iktikaf aja rasanya. 10 awal ini apa yang sudah kita lakukan? Ya kan? Coba kita ingat-ingat. Pertama adalah tentang sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu saya pernah baca, ya, dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ada catatannya, orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi saya pernah baca. Jadi berbahagialah kita bisa sholat tarawih setiap malam sampai dengan selesai bersama imam. Selanjutnya baca Al-Quran, tadarus. Seperti kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya adalah per huruf. Ya, dalam saat hadis Rasul dinyatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu adalah satu huruf dalam Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di bulan puasa ya. Itu di luar bulan puasa. Tapi tidak di saat bulan puasa itu dilipat gandakan. Di hari-hari biasa dijelaskan bahwa membaca Quran satu huruf itu sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi pada di bulan puasa, bulan Ramadan itu dilipat gandakan bisa 700, bisa 7.000, itu terserah Allah. Ya, jadi Allah punya hak prerogatif, tergantung bagaimana keikhlasan kita membaca. Jadi
Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Seperti tadi dibilang Ketua DKI Ustaz Soleh bahwa ibu-ibu luar biasa, ya. Di saat matahari sudah terang masih tadarusan. Bapaknya juga luar biasa. Setelah sholat subuh sampai ke rumah, ya baca Al-Quran juga sih, gitu ya. Ya cukup 2-3 ayat. Setelah itu ya ngaso dikit lah, gitu ya. Soalnya orang. Ya. Artinya apa? Kita harus manfaatkan gitu. Saya kapan lagi datangnya bulan Ramadan kita bermanfaatkan. Kita nggak pernah tahu apakah di tahun depan kita akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi kalau saya insya Allah sih yakin gitu loh ya. Ya kita hidup itu harus optimis. Kata Allah begitu, hidup itu harus optimis gitu loh. Berbaik sangka sama Allah. Kata Allah, aku tergantung prasangka umatku kepadaku. Jadi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti itu. Ya. Selanjutnya di bulan Ramadan juga, tadinya cuma 5 menit ini, ya, tambah sedikit. Selanjutnya di bulan Ramadan kita disunahkan untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Seperti kita ketahui bahwa bersedekah itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya, orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam satu bulir padi, ya, di dalam satu butir padi itu tumbuh 7 tunas. Dari 7 tunas itu tumbuh lagi 10. Berarti berapa? 1 kali 7 kali 10, 70 dilipat gandakan. Tapi di bulan puasa, di bulan Ramadan, balik lagi, itu hak prerogatifnya Allah. Allah bisa memberikan lipat gandakan kepada kita. Manfaatin. Jadi kalau seumpamanya ada yang punya celengan, ditebak aja, gitu ya, ditebak. Ada yang punya tabungan, ya ditariklah sedikit, gitu ya. Saatnya kita apa ya? Saatnya kita mencari pahala. Bulan Ramadan itu saya ibaratkan seperti kita belanja di mall, ya, di akhir tahun biasanya produk-produk itu didiskon besar-besaran. Buy one get 3 biasanya. Beli 1 dapat 3 kalau di mall. Ya, big sale. Tapi di bulan Ramadan Allah oper semua pahala. Ya. Kita biasa melakukan baca Al-Quran cuma dibalas 1 huruf 70 kali, ya kebaikannya. Di bulan Ramadan bisa 700 kali, bisa 7.000 kali, terserah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-semaksimalnya, ya. Jangan pernah kendor, kata anak sekarang, gas terus, karena kita nggak akan tahu apakah ini Ramadan terakhir buat kita atau masih ada Ramadan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang salah, ada yang tidak berkenan. Semuanya kembali kepada Allah, yang salah ada pada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah tadi mengingatkan kita. Dan selanjutnya kita tutup taklim ini dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak yang mau lanjut. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب.
Karim, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, aku bersyukur padamu, datangnya bulan suci. Terus. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh keberkahan. Marhaban ya Ramadan, bulan yang dinanti. Kita kuatkan iman di hati, menjalani hari-hari penuh arti. Ampunanmu ku nanti, berserah diri padamu ya Ilahi. Ramadan tajalla wa batasam